Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Beautifulia Ananda Triyono, NIM 3517031. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pemberdayaan masyarakat yang bertema meningkatkan teknologi media sosial dalam bisnis tanaman hias. Di sini saya ambil di Desa Sapuro Kebulen, Jalan Jawa, Gang 16, nomor 27A, RT 3 RW 1. Kondisi dampingan saat ini, kondisi umumnya penjual tanaman hias ini jarang, apalagi di kawasan Desa Sapuro Kebulen ini, yang mayoritas masyarakatnya memiliki tanaman hias. Oleh karena itu, petani tanaman hias ini memiliki arti strategis untuk Desa Sapuro ini. Saat ini saya akan memberdayakan salah satu petani tanaman hias, yaitu Bapak Muhammad, atau yang biasa dipanggil Bapak Muh. Dari observasi dan wawancara dengan Pak Muh ini dapat dilihat sendiri bahwa tanaman hias yang dijual Pak Muh sangatlah indah dan terawat. Akan tetapi, orang-orang jarang mengetahui keberadaan tanaman hias yang dijual Pak Muh ini. Terus orang-orang yang akan datang membeli itu seringkali datang ke rumah lalu membeli aja, dan jarang pula mengetahui keberadaan penjual tanaman hias di Desa Sapuro ini. Terus Bapak Muh ini tidak menggunakan internet apalagi media sosial karena beliau tidak mengetahui cara-cara menggunakan media sosial. Nah, ada beberapa foto tanaman hias Pak Muh, yaitu tanaman hias anjasmani. Ini contohnya. Tanamannya sangat terawat. Terus kondisi khusus yang akan menjadi fokus dampingan. Aspek pemasaran tanaman hias merupakan aspek yang paling penting karena hal ini menyangkut kelangsungan usaha para petani tanaman hias ini. Banyak petani yang berminat tanaman hias mengharuskan petani untuk dapat menentukan segmen produk pasarannya. Akan tetapi Pak Muh ini belum menemukan segmen pemasaran yang tepat pada penjualan Pak Muh ini. Petani hanya pasrah. Jika ada pembeli, maka pembeli akan datang ke rumah petani tersebut. Tidak ada pemasaran yang khusus dalam penjualan tanaman hias ini. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Pak Muh masih bingung bagaimana cara meningkatkan minat pembeli untuk meningkatkan minat pembeli tanaman hias yang dimilikinya. Padahal Pak Muh sangat merawatnya dengan baik hingga subur dan tampak cantik, dan harganya pun sangat ekonomis. Terus konsep pemberdayaan masyarakat petani ini ditunjukkan untuk meningkatkan minat pembeli dan meningkatkan taraf tanaman hias. Di Pekalongan ini menunjukkan bahwa elastisitas permintaan tanaman hias meningkat di media sosial, terutama di media sosial Facebook. Di Facebook itu banyak sekali yang menjual tanaman-tanaman hias dan tarifnya cukup mahal, apalagi di masa pandemi ini orang-orang banyak yang menyibukkan diri bercocok tanam. Hal ini membuat saya tertarik untuk mengembangkan ekonomi petani tanaman hias dan meningkatkan dengan media sosial, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani tanaman hias. Terus alasan penentuan tema dan lokasi pendampingan. Wilayah yang strategis dengan lingkungan yang asri, sehat dan nyaman, serta jarangnya ada petani hias di Desa Sapuro ini yang menyebabkan saya berminat untuk menentukan lokasi pendampingan saat ini.
tepatnya berlokasi di Desa Sapuro, Jalan Jawa, Gang 16, nomor 27A, RT 3 RW 1, Sapuro Kebulen. Hal ini menunjukkan bahwa usaha bunga atau tanaman hias ini cukup baik dikembangkan. Masalah-masalah petani cukup unik juga membuat saya tertarik untuk dapat memberdayakan di desa ini. Terus kondisi dampingan yang diharapkan. Itu ada beberapa kondisi dampingan yang diharapkan. Yang pertama ada kondisi dampingan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Sapuro. Sebelumnya pekerjaannya menjadi petani, akan tetapi sekarang berpindah menjadi karyawan tetap di perusahaan swasta ini karena omset petani menurun drastis dan tidak ada pemasukan untuk ekonomi dalam keluarganya. Jumlah pendapatan yang dihasilkan pun menurun. Jadi Pak Mu ini berpindah profesi menjadi karyawan tetap di perusahaan swasta. Terus kondisi masyarakat petani tanaman hias setelah pemberdayaan dilakukan. Setelah pemberdayaan dilakukan, Pak Mu sudah mulai mahir bermain media sosial dan mengiklankan produk tanaman hiasnya di Facebook. Peralihan sasaran pembeli mengakibatkan nilai jual lebih tinggi dari sebelumnya dan banyak peminat di setiap minggunya. Peningkatan pendapatan mengakibatkan masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan, sehingga adanya pemberdayaan ini petani hias dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi ada kelemahan dalam berproses, yaitu Pak Mu masih bingung dan belum berani untuk mengirimkan paket keluar kota karena Pak Mu belum tahu cara packing tanaman hias yang aman untuk keluar kota. Terus langkah-langkah yang akan pendamping lakukan. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat petani ini diawali dengan meminta izin ke Pak RT 3. Terus langsung kita temui petaninya, yaitu Pak Mu. Hari Minggu pertama kita melakukan wawancara dan pengenalan dengan Pak Mu. Terus wawancara mengenai tanaman hias dan cara penjualannya. Setelah itu kita tahu apa masalah yang dialami Pak Mu dan petani tanaman hias sekitar. Di minggu kedua yaitu menentukan bersama langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan membuatkan Pak Mu media sosial dan mengajarkan memposting atau mengiklan produk tanaman hias yang dijualnya. Terus setelah mendapatkan restu dan perizinan dan persetujuan Pak Mu untuk membuat media sosial, lalu kita buatkan media sosial. Di minggu selanjutnya barulah kita mengajarkan Pak Mu untuk bermedia sosial dengan baik, membuat iklan dengan baik, dan memasarkannya dengan baik. Terus setelah minggu ketiga pemantauan Pak Mu dan dalam bermedia sosial, dan minggu ini ada beberapa orang yang membeli dan berminat ke tanaman hias Pak Mu. Dari ini Pak Mu mendapatkan omset naik karena dengan adanya ongkos kirim ke dalam kota, Pak Mu ini omsetnya naik.
Dalam proses pemberdayaan petani tanaman hias ini ada beberapa kelemahannya, yaitu Pak Mu belum bisa mengirim tanaman hias ke luar kota maupun keluar kota. Akan tetapi saat ini masih dicarikan solusinya. Kita mesti mencari solusi bersama bagaimana cara packing untuk tanaman hias dikirim ke luar kota. Dalam proses pemberdayaan petani ini ada beberapa kelemahannya, yaitu Pak Mu belum bisa mengirim tanaman hias ke luar kota karena kendala pengetahuan yang dimiliki, akan tetapi masih dicarikan solusinya. Hasil evaluasi pemberdayaan ini diketahui bahwa adanya program pemberdayaan ekonomi petani ini, tanaman hias sangat telah mempengaruhi pendapatan dan memperlihatkan bukti bahwa program pemberdayaan masyarakat ini berjalan cukup baik di masyarakat tanaman hias. Berdasarkan tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, terdapat peningkatan pendapatan yang diperoleh setelah melakukan usaha menjalankan bisnis online ini. Terus adapun kendala dan saran dalam pendampingan ini. Kendala yang dihadapi saat ini adalah waktu, karena Pak Mu tidak memiliki waktu yang cukup luang dengan kesibukannya selain bertani. Jadi kita harus menggunakan waktu luang Pak Mu untuk kita temui. Selanjutnya adalah kendala di kuota. Pak Mu jarang sekali mempunyai kuota internet, yang mengakibatkan Pak Mu ini no respon kepada pelanggan di Facebooknya. Akan tetapi Pak Mu sangat kooperatif dalam kegiatan pemberdayaan ini. Jadi Pak Mu itu sangat kooperatif dan manut-manut aja saat adanya pemberdayaan ini. Saran-sarannya, kita harus memiliki waktu yang cukup dan waktu yang lebih panjang lagi saat pemberdayaan masyarakat ini agar menghasilkan produk-produk dan agar menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi dan memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat tanaman hias ini. Di sini Pak Mu sangat telaten dan sangat sabar dalam bercocok tanam tanaman hias ini. Dari hobi Pak Mu bercocok tanam bisa menghasilkan uang untuk kehidupan Pak Mu sendiri. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.